kali ini, Bima Pipa 2024 akan mengupas tema tentang tips dan trik bagaimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wardah Fikriani yang akan menemani Sobat Sains dalam beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Sains tahu nggak nih? Di sini kami sudah mengundang narasumber yang cantik dan juga berprestasi, yaitu Mbak Farah. Tanpa berlama-lama, mungkin Mbak Farah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Farah Laila Nuranizia dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 20. Nah, biar tidak lama-lama nih Sobat Sains, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Sobat Sains melalui media sosial kami, yaitu Instagram. Mungkin bisa dimulai saja. Untuk pertanyaan pertama kepada Mbak Farah, apa sih yang memotivasi diri Mbak Farah untuk mencapai prestasi nih di bidang akademik dan juga non-akademik? Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, motivasi saya untuk dapat berprestasi ya, untuk dapat mengikuti lomba-lomba dan alhamdulillahnya menjuarai. Yang pertama pasti untuk orang tua ya, untuk orang terdekat kita ingin membanggakan kedua orang tua dan keluarga kita. Lalu yang kedua itu adalah kesadaran diri akan persaingan kerja. Apalagi sekarang di abad ke-21 ini, kita ketahui sendiri kan bahwa lulusan sarjana itu sudah banyak sekali ya, apalagi S1 gitu. Nah, kalau kita nanti ya sudah lulus lalu kita bertemu di dunia kerja, itu pasti akan banyak saingan kita yang memiliki skill yang luar biasa gitu. Jadi akan kesadaran diri itu saya berinisiatif apa sih yang harus saya lakukan supaya mendapatkan nilai plus gitu. Intinya saya dapat mengembangkan skill saya. Nah, salah satunya saya dengan mengikuti lomba-lomba, lalu entah itu lomba di bidang kepenulisan, lalu di bidang IPA sendiri gitu. Jadi intinya adalah kesadaran diri akan persaingan kerja di abad ke-21 ini. Wah, bagus sekali ya. Menurut Mbak Farah adalah kesadaran dirinya. Nah, mungkin Mbak Farah bisa menceritakan nih sedikit tentang perjalanan Mbak Farah dari awal hingga bisa meraih prestasi seperti ini, bagaimana? Kalau dari awal ya, awal pertama saya mendapatkan juara itu ketika mengikuti lomba esai yang diadakan oleh Mbak IPA. Kalau nggak salah pada SEM ke-9, itu kebetulan waktu saya semester 2 atau semester 3 saya lupa ya. Pokoknya itu pertama kali dan itu bukan saya yang ingin daftar sebenarnya, tapi itu perwakilan kelas. Jadi disuruh perwakilan kelas. Akhirnya saat itu kebetulan saya ternyata juara 1. Nah, dari situlah saya termotivasi. Oh, ternyata saya memiliki bakat nih di kepenulisan, dan kebetulan lagi ketika saya menjuarai itu saya juga diajak oleh kakak tingkat untuk bergabung ke komunitas kepenulisan gitu. Nah, jadi di komunitas itu saya lebih mengembangkan skill lagi. Setelah itu saya berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas dan akhirnya alhamdulillah bisa menjuarai beberapa perlombaan di bidang kepenulisan gitu. Nah, keren sekali ya Sobat Sains. Ini ada salah satu pertanyaan dari followers kita, yaitu dari Cel Rahel. Pertanyaannya gini Mbak, gimana sih cara memotivasi diri Mbak sendiri dan tidak takut untuk membuat langkah gitu? Biasanya kan ada mahasiswa nih mau melakukan sesuatu tapi takut dijudge atau gimana? Oke, kalau ketakutan itu pasti ada ya pada setiap orang. Saya pun kalau ingin melakukan sesuatu yang baru, apalagi ya itu pasti takut. Kita overthinking kayak ini bakal berhasil atau tidak, lalu ini bakal nantinya gimana, apakah ekspektasiku akan tercapai gitu. Nah, itu pasti saya sendiri pun kayaknya semua orang juga mengalami itu. Tapi yang paling penting memang mental berani untuk mengambil langkah pertama. Karena apa? Karena bisa jadi keberhasilan kita itu ada di langkah, entah langkah ketiga, keempat, atau kelima.
Jadi kalau kita gak mulai di langkah pertama, lalu kapan kita akan berhasil gitu? Gak apa-apa di langkah pertama itu, misal kita gagal nih, berarti kita harus bangkit lagi. Kita mengambil pengalaman yang tadi sudah terjadi kegagalan, apa yang perlu diperbaiki lagi di langkah pertama itu kita terapkan di langkah yang kedua. Bisa jadi di langkah yang kedua atau ketiga kita akan menggapai keberhasilan. Jadi memang harus dimulai terlebih dahulu gitu. Kalau gagal tidak apa-apa. Memang butuh keberanian. Baik Mbak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu followers kita juga berkaitan dengan manajemen waktu. Tentunya kan selain Mbak aktif dalam kelas juga, perlombaan, tentunya Mbak juga aktif dalam organisasi seperti tadi yang disebutkan organisasi kepenulisan seperti itu. Bagaimana sih cara Mbak sendiri mengatur waktu antara kuliah, kegiatan organisasi, dan kegiatan yang lain penunjang prestasi Mbak sendiri gimana? Terkait manajemen waktu ya, apalagi kita anak IPA yang ada praktikum, pelajaran praktikum, terus organisasi, lalu ada juga kita harus menyempatkan waktu untuk menyusun perlombaan yang akan kita ikuti. Kebetulan juga saya ada kerja part time. Nah, sebenarnya itu manajemen waktu itu bisa kita atur diri kita sendiri ketika kita mengalaminya. Ketika kita sudah punya niat dan kita bertanggung jawab atas itu, sebenarnya itu sudah sudah akan berjalan dengan sendirinya gitu. Yang terpenting yang pertama untuk manajemen waktu itu, jangan pernah menunda pekerjaan. Karena nanti ketika akan menunda satu pekerjaan saja, itu pasti akan kelimpungan kita. Yang pertama, jangan pernah menunda pekerjaan. Yang kedua, hargailah waktu, sedikit apapun itu hargai waktu gitu. Intinya itu saja. Insya Allah kalau kita disiplin, tidak pernah menunda pekerjaan, lalu kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita ambil. Misal kita sudah memutuskan untuk berorganisasi, memutuskan untuk mengikuti lomba, maka dari itu kita harus konsisten bertanggung jawab. Nanti itu akan sendirinya kita bisa menjalani ini semua. Nah, selanjutnya nih Mbak, pernah nggak sih Mbak merasa kewalahan atau kecapean gitu? Kan Mbak kan jadwalnya padat banget kayaknya. Mbak pernah nggak merasa kayak ada tekanan kayak gitu? Sangat sedih. Bahkan kalau dibilang setiap hari ya, karena waktu dulu jadwal yang sangat padat, waktu kuliah, organisasi, kerja part time, terus masih mengikuti lomba, itu saya jam tidurnya mungkin sangat terbatas ya. Tidur bisa jam 12 atau jam 1, bangunnya jam 4 dan 5 gitu. Jadi memang kewalahan ya, sangat kewalahan. Terus kalau dibilang capek nggak, sangat capek, sering juga nangis gitu. Tapi yang saya tanamkan pada diri saya, kenapa tetap melakukan itu meskipun itu kayak menyakitkan, kadang bikin sakit gitu ya. Saya menanamkan bahwa diri saya, ketika kita melakukan hal yang baik sekarang, itu pasti akan kita dapatkan hasilnya di masa depan gitu. Begitupun ketika saya membuang-buang waktu sekarang, itu juga akan saya dapatkan hasil buruknya di masa depan. Itu seperti buang waktu gitu. Jadi kalau kita melakukan hal baik, kita berusaha semaksimal mungkin, itu pasti nanti di masa depan akan ada dampak yang signifikan, yang baik kepada saya gitu. Begitupun kalau misal saya bahan aja atau main aja, nggak ada gebrakan apapun, nggak mengikuti apapun, itu malah suatu saat saya akan menyesal. Jadi dari dorongan itulah saya it's okay, nggak apa-apa, sekarang sakit-sakit dulu, pasti nanti saya akan sangat bahagia ketika menerima hasilnya gitu. Berkaitan dengan tantangan nih Mbak, Mbak sendiri pasti juga punya tantangan kan? Tantangan terbesar Mbak yang pernah dihadapi dalam mencapai prestasi Mbak itu bagaimana, dan bagaimana juga Mbak cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangan terbesarnya
banyak ya tantangan terbesarnya. Setiap perlombaan ada tantangannya sendiri-sendiri, tapi waktu saya memulai, apalagi pada bidang kepenulisan ya, saya memulai tantangan terbesar saya adalah saya tidak suka membaca, tetapi dalam membuat karya tulis ilmiah itu kita harus banyak-banyak membaca artikel jurnal entah itu nasional atau internasional, dan itu adalah suatu tantangan terbesar untuk saya karena saya sangat malas untuk membaca gitu, dan saya harus terpaksa, awalnya memang terpaksa harus membaca itu, dan akhirnya terbiasa. Ketika saya sudah menyukai bidang itu, akhirnya bisa terbiasa. Tantangan lainnya, saya termasuk orang yang introvert dan awalnya tidak begitu bisa berbicara di depan umum karena gampang nervous gitu ya. Tapi dalam mengikuti perlombaan akhirnya saya terlatih untuk berbicara di depan umum. Karena kan kita kalau mengikuti misal karya tulis ilmiah pasti harus mempresentasikan kepada dewan juri, kepada peserta lainnya yang ada di hadapan kita, dewan juri, dan disuguhkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dan awalnya saya tipe orang yang kalau menjawab sesuatu itu singkat dan jelas gitu. Pokoknya itu entah pendengar itu mengerti atau enggak, pokoknya saya menyampaikan itu ya sudah gitu. Tapi ketika mengikuti lomba saya berproses, ternyata dalam menyampaikan sesuatu saya harus mendetail. Dalam mempromosikan karya saya, produk saya itu harus mendetail gitu agar dewan juri tahu apa maksud saya, dan itu otomatis skill public speaking saya juga terlatih gitu. Nah, ada nggak sih momen tertentu yang menurut Mbak itu sangat berkesan dan momen tersebut mengubah cara pandang Mbak? Yang bagaimana, jadi bagaimana? Yang sangat berkesan, kalau sangat berkesan baik, sangat banyak ya. Yeah. Tapi ini kayaknya saya lebih berkesannya buruk. Itu ketika, ya karena saya merubah cara pandang berpikir saya itu ketika ini kejadiannya buruk, yaitu ketika saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah di Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan waktu itu masih online karena masih COVID ya. Nah, otomatis presentasinya juga online nih melalui Zoom. Nah, waktu itu saya bersama tim saya sudah diingatkan bahwa persiapan untuk presentasi, karena saya bersama kakak tingkat memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari karya kami gitu kan ya. Disuruh persiapan, saya masih agak gimana ya, agak kurang mempersiapkan lah, intinya saya meremehkan dalam mempresentasikan itu. Akhirnya waktu hari H ada kejadian yang membuat saya sangat kecewa pada diri saya sendiri, yaitu ketika share screen seharusnya saya menekan tombol di kanan bagian show, nah itu saya nekannya di bagian tengah gini, pokoknya ada bagian layar itu saya tekan, otomatis itu di dewan juri layarnya hitam, tidak terlihat PPT saya, padahal PPT saya itu sudah saya siapkan jauh-jauh hari ya. Kayak ada animasi dan lain-lain gitu kan ya. Nah, otomatis saya juga panik dan bingung mau memperbaiki ini gimana gitu. Akhirnya saya terpaksa presentasi hanya dengan bicara saja tanpa menampilkan slide PPT. Dari situ saya kayak sedih banget gitu, kecewa, habis presentasi langsung mematikan Zoom, matikan HP, saya tidur sambil nangis gitu. Nah, ternyata dikabarin dari kakak tingkat saya tim tadi, untungnya beliau masih ada di ruang Zoom. Ternyata alhamdulillah masih juara 3 dan disuruh sambutan, akhirnya beliau yang sambutan gitu. Tapi dari situ saya jadi merubah cara pikir saya adalah jangan pernah menyepelekan sesuatu dan selalu persiapkan hal dengan sebaik mungkin gitu. Karena waktu itu saya memang saya anggap menyepelekan lah, mungkin karena presentasi secara online gitu ya, saya anggap ya sudah pasti bisa, nggak secara langsung. Ternyata ada hal-hal yang tidak terduga itu tadi dan membuat kacau semuanya itu.
Jadi itu, dan dari pengalaman itu akhirnya saya bisa mempersiapkan hal-hal dalam mengikuti perlombaan lebih matang lagi, dan alhamdulillah bisa menjuarai di kejuaraan di lomba-lomba lainnya gitu. Jadi memang kegagalan itu tidak apa-apa, itu adalah pengalaman yang nantinya bisa kita perbaiki ke depannya. Nah, selanjutnya untuk peran lingkungan dan juga dukungan nih Mbak. Bagaimana lingkungan kampus Mbak itu mendukung dan menginspirasi Mbak untuk terus berprestasi? Karena kita tahu ya Mbak, mahasiswa tuh kalau misalnya udah ada di zona nyaman, mereka akan masih di zona nyaman itu. Mereka nggak akan mau berkembang atau bagaimana. Sebenarnya kalau lingkungan kampus sendiri, entah itu internal atau eksternal, itu sangat banyak untuk kita bisa berprestasi gitu. Tergantung cara pandang kita melihatnya. Tujuan kamu kuliah itu untuk apa? Apakah hanya untuk mengejar IPK saja, atau untuk mengembangkan diri, untuk organisasi, untuk berprestasi gitu. Itu tergantung cara berpikir masing-masing mahasiswa. Kalau kita bisa berpikir secara luas dan kita bisa memang memiliki keinginan untuk berprestasi, itu sangat banyak sekali. Kalau di eksternal kampus pun ada banyak komunitas di bidang kepenulisan. Salah satunya kalau saya di komunitas kepenulisan itu ada Kopi Alenia, komunitas peneliti Akademi Literasi Sains dan Budaya. Itu sangat memfasilitasi kita dalam berprestasi. Kalau kita mau ikut lomba bisa sharing diri, lalu bisa memfasilitasi juga mendatangkan pemateri-pemateri dari luar kampus, bahkan gitu, dari luar kampus, pemateri-pemateri yang memang sudah pada bidangnya gitu, sudah pada bidang lombanya gitu. Nah, kalau di internal kampus sendiri juga banyak sebenarnya. Di prodi kita sendiri di MAPIPA di setiap tahunnya pasti kan mengadakan lomba ya. Itu kan ada lomba akademik, non akademik, itu bisa melatih kita untuk berprestasi. Karena saya awal juara juga di MAPIPA gitu. Lalu di fakultas juga ada setiap tahunnya mengadakan PKM, lalu mengadakan Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu juga bisa di tingkat universitas juga sangat banyak. Kalau di kita IPA bisa seringkalinya itu mengikuti ONIPA, Olimpiade IPA nasional itu ya, ONIPA. Selain itu ada juga P2MB, ada juga debat dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau memang kita ingin berprestasi, itu wadahnya sebenarnya banyak sekali kalau kita memang ingin mencari dan emang benar-benar ingin gitu. Jadi kampus internal ataupun eksternal itu sebenarnya sudah sangat mendukung untuk kita berprestasi. Seberapa besar sih Mbak peran keluarga, dosen, dan juga teman dalam membantu Mbak sendiri mencapai prestasi yang sudah Mbak toreh sampai sekarang? Sangat besar ya, karena untuk kita menjuarai suatu lomba, mengikuti suatu lomba itu pastinya membutuhkan support system yang sangat besar gitu, entah dari keluarga, teman, ataupun dosen. Dari keluarga tentunya pasti mendukung dengan doa gitu kan, untuk mensupport kita. Lalu kalau dari teman, kebetulan saya dalam mengikuti lomba memang itu tadi ada komunitas teman-teman Kopi Alenia yang memang bisa bertukar pikiran lah saya dengan teman-teman Kopi Alenia. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa sharing-sharing. Kalau kita membutuhkan fasilitas seperti mentoring dan lain-lain, itu disediakan di sana. Kalau dosen juga sangat-sangat besar perannya, apalagi dosen IPA terutama ya, karena dosen IPA itu sangat mendorong sekali mahasiswa IPA untuk berprestasi gitu. Jadi misal adik-adik ingin mengikuti suatu perlombaan dan membutuhkan dosen pembimbing, tidak usah sungkan-sungkan atau tidak usah takut untuk menghubungi dosen IPA gitu. Malah dosen IPA akan welcome sekali ketika teman-teman mahasiswa ini antusias untuk mengikuti lomba gitu. Karena saya di setiap perlombaan pun itu juga ada dosen pembimbing, pasti ada dosen pembimbing gitu dari dosen IPA gitu.
Nah, selanjutnya nih Mbak, menurut Mbak sendiri bagaimana sih peranan prestasi itu dapat mempengaruhi kehidupan Mbak secara keseluruhan sampai sekarang? Itu gimana Mbak? Berprestasi ya, sangat mempengaruhi. Iya. Salah satunya saya diundang di podcast ini. Iya. Betul. Kalau saya tidak berprestasi, sepertinya belum tentu ya diundang Iya. di podcast ini. Terus dalam adanya branding prestasi itu juga bisa diundang menjadi materi, misal di fakultas FISIP ataupun FIB gitu. Selain itu juga kalau sekarang kan saya sudah lulus ya, mau yudisium. Ketika saya mencoba melamar pekerjaan pun dengan adanya prestasi itu menjadi nilai plus gitu. Contohnya saja gini, kita kan pendidikan IPA ya. Kalau pendidikan IPA di sini kan outputnya ke IPA SMP gitu. Ke IPA SMP. Sedangkan saya dengan adanya prestasi di salah satu perlombaan olimpiade di bidang kimia, di situ bisa saya manfaatkan untuk mendaftar pekerjaan di bimbel, salah satu bimbel terbaik di Indonesia. Itu saya mendaftar di tingkat SMA untuk mengajar kimia, dan dengan adanya prestasi itu, meskipun saya pendidikan IPA yang seharusnya di SMP gitu, dengan adanya prestasi itu alhamdulillah diterima gitu. Nah itu akan menjadi nilai plus. Jadi ketika kita bersaing di dunia kerja, prestasi itu akan menjadi nilai plus. Berarti skill yang kita miliki di bidang ini. Nah itu sebenarnya tujuan utama dari saya mengikuti lomba-lomba ya. Dan dari situ juga ketika saya sudah memasuki bimbel itu, saya mendapatkan relasi. Salah satunya adalah guru di SMA, salah satu SMA negeri gitu ya. Nah karena mengetahui saya pernah menjuarai di bidang ini, ya akhirnya saya ditawari untuk menjadi guru di SMA gitu. Padahal kan seharusnya kalau IPA itu kan outputnya ke SMP gitu. Tapi karena adanya prestasi itu, skill itu bisa loh ternyata saya untuk mengajar di SMA gitu. Dan memperluas kesempatan lah, memperluas peluang kita untuk diterima di suatu pekerjaan. Berarti prestasi yang Mbak raih itu pasti bisa membuka peluang karir ke depannya untuk Mbak. Sangat bisa. Baik, selanjutnya nih Mbak bisa menyampaikan nasihat kepada sobat sains nih untuk dapat mengikuti jejak Mbak agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi sampai sekarang. Sebenarnya untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan bukan keinginan saya awal. Saya dari awal mahasiswa itu tidak pernah kepikiran untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Tapi saya ingin untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan, lalu untuk melatih skill saya juga. Dan dari situ kalau kita diniatkan untuk belajar nih, ternyata prestasi itu akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Nah ternyata dari prestasi itu saya mendapatkan banyak sekali keuntungan. Kalau keuntungan dari prestasi sendiri ya, ketika menjuarai suatu perlombaan itu pasti kita mendapatkan ada hadiah, ya ada hadiah, ada sertifikat, lalu terkadang ada piala dan ada uang pembinaan nih. Nah itu kan hadiah yang kita dapatkan secara langsung gitu. Tapi secara tidak langsungnya ternyata prestasi itu juga bisa membranding diri kita. Ketika kita sudah di branding dalam bidang tertentu, misal ini si A di branding bahwa pintar dalam kepenulisan, si B di branding pintar dalam edit mengedit gitu. Nah itu akan membuka peluang kerja kita. Bahkan terkadang kita tidak perlu melamar kerja, kita sudah ditawarin kerja gitu. Jadi sebenarnya
untuk apa sih prestasi itu? Untuk jangka panjang, untuk karir kita ke depannya gitu. Bukan hanya setelah kuliah kita menyelesaikan skripsi, kita mengejar IPK. Bukan hanya itu saja, semua mahasiswa pasti memiliki IPK. Semua mahasiswa pasti menyelesaikan skripsi, semua sarjana pasti menyelesaikan skripsi gitu. Lalu apa yang menjadi nilai plus kita nanti ketika kita terjun di dunia kerja gitu? Apa skill yang kita miliki yang dapat kita kontribusikan gitu? Nah itu sebenarnya perlombaan itu dan berprestasi itu sebenarnya untuk itu, untuk menonjolkan skill yang kita miliki sehingga bisa membranding diri kita. Selanjutnya ini adalah berkaitan dengan kreativitas dan inovasi nih. Tentunya Mbak kan membuat sebuah kepenulisan itu kan dibutuhkan adanya rasa kreativitas dan juga inovasi yang tumbuh dari pikiran Mbak sendiri kan Mbak. Nah gimana sih cara menumbuhkan rasa keingintahuan, bisa membuat ide dan lain sebagainya itu bagaimana ya Mbak? Cara membuat ide dengannya yang pertama adalah kita harus peka terhadap lingkungan, karena terkadang ide itu datangnya dari lingkungan sekitar kita sendiri nih. Terkadang nggak perlu jauh-jauh gitu, ternyata kalau kita peka terhadap lingkungan kita sendiri ternyata masih banyak hal yang harus kita perbaiki gitu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah peka terhadap lingkungan, yang kedua adalah kritis dalam menghadapi suatu permasalahan atau dalam menganalisis suatu permasalahan. Misal ada isu-isu terkini yang sedang viral gitu, nah biasanya itu bisa kita jadikan ide gitu. Jadi selain peka terhadap lingkungan, kita juga harus berpikir kritis gitu. Terkadang biasanya pun saya mendapatkan ide itu dari menonton film gitu. Menonton film luar negeri misal, oh ini kok ada teknologi seperti ini apakah bisa ya diimplementasikan di pembelajaran. Nah kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita peka, kalau kita kritis, setiap kita melihat sesuatu itu pasti kita akan kepikiran ke ide gitu. Jadi memang itu harus dilatih gitu. Ada kemauan dan harus dilatih, karena seperti itu juga saya cukup sulit juga gitu. Memang itu harus benar-benar dilatih terus, keterampilan berpikir kritis, menganalisis, lalu peka terhadap lingkungan gitu. Intinya dengan kemauan yang sangat tinggi dari sini. Baik, selanjutnya yaitu strategi apa sih yang biasa digunain Mbak Farah dalam mengantisipasi peluang lolos nih untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Kalau menjadi mahasiswa berprestasi sendiri ya di tingkat fakultas, kan kita awalnya penjaringannya di tingkat fakultas. Dalam kategori mahasiswa berprestasi itu ada beberapa aspek yang dinilai sebenarnya, bukan hanya juara saja, tapi juga ada organisasi, ada pengabdian, lalu ada karya ilmiah, ada bidang usaha juga. Kalau tidak saya lupa aspeknya ada apa saja. Intinya itu bukan hanya prestasi saja. Jadi begini maksud saya, meskipun kamu memiliki 10 kejuaraan, tetapi tidak mengikuti organisasi sama sekali, tidak memiliki karya, atau tidak pernah melakukan pengabdian, hanya fokus pada prestasi saja, itu belum tentu lolos menjadi mahasiswa berprestasi. Karena waktu saya dulu untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu pada aspek kejuaraan itu hanya maksimal kita dibolehkan untuk mengisi 4 juara saja gitu. Jadi misal ada 10, itu yang bisa ditulis kita hanya 4 juara saja gitu. Jadi bagaimana lolosnya? Kita harus merata semua. Jadi misal pada aspek kejuaraan, oke, ada 4 kejuaraan pada bidang organisasi. Nah, kita pernah menjadi ketua, sekretaris, bendahara, atau sekdis dan lain-lain. Itu juga ada poinnya gitu. Jadi semakin banyak organisasi kita juga semakin banyak poinnya. Lalu di bidang pengabdian juga semakin banyak kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu poinnya juga sangat besar. Ada tingkatannya. Tingkat kampus, tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional gitu. Ada juga ketika ada memiliki karya, misal ada buku, lalu ada artikel yang sudah diterbitkan, ada HKI. Nah itu juga bisa dicantumkan di
mahasiswa berprestasi gitu. Jadi intinya tuh selain kita memiliki banyak sertifikat kejuaraan nih, ya kita juga harus aktif dalam berorganisasi, kita juga harus aktif dalam pengabdian, kita harus memiliki karya ataupun memiliki usaha. Itu juga mendapatkan poin plus gitu. Jadi mahasiswa berprestasi itu sebenarnya bukan hanya menjuarai saja gitu, menjuarai banyak lomba, tapi kalau kita tidak pernah kontribusi untuk pengabdian kepada masyarakat, kita tidak mengikuti organisasi, kita tidak memiliki karya, itu juga tidak bisa memenangkan mahasiswa berprestasi, karena banyak sekali aspek yang dinilai dari mahasiswa berprestasi itu. Ada juga selain penilaian sertifikat itu tadi, ada juga penilaian karya gagasan kreatif terkait tema SDGs biasanya. Nah, kita harus presentasi menggunakan bahasa Inggris. Penilaian bahasa Inggris itu juga ada, itu ada persenannya tersendiri. Jadi memang harus kompleks ya. Jadi selain memiliki sertifikat juga, bahasa Inggris kita juga harus lancar, dan juga tentang gagasan kreatif pengalaman terkait SDGs tadi juga harus baik. Berarti harus balance ya Mbak, antara satu sama dengan lainnya. Nah selanjutnya nih Mbak, gimana sih caranya Mbak Farah sendiri agar tetap menjaga semangatnya dan juga konsisten buat berprestasi? Karena kita kan biasanya kan terjebak di zona nyaman dan kita biasanya juga sulit untuk konsisten gitu Mbak. Yang pertama adalah untuk menjaga konsistensi ya, harus mencari partner yang tepat, harus mencari teman yang memang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Misal memang ingin sama-sama berprestasi, karena ternyata teman itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Ketika teman kita terus ngambis untuk ayo ikut lomba ini, ikut lomba itu pasti kita akan terus gitu, konsistensi kita oke, semangat tetap ke tujuan gitu. Yang kedua, kalau misal belum menemukan teman nih, belum menemukan organisasi atau komunitas yang bisa mengajak saya untuk konsisten berprestasi, yang kedua adalah caranya dengan menuliskan, kalau saya ya, dengan menuliskan tujuan kita, lalu tempel di dinding kamar kelas. Nah, setiap bangun lihat, oke, tujuan utama saya ini gitu. Misal sering scroll IG dan lain-lain, sering scroll TikTok, kita lihat lagi tujuan itu. Oke, tujuan saya itu. Misal bukan tujuan apa ya, tujuan masa depan nih. Misal kedepannya kamu ingin apa, kamu ingin lanjut kemana, apakah kamu ingin kerja? Kalau misal kamu ingin kerja di sini misal, kamu ingin kerja di sini, apakah bagaimana cara mencapai itu? Sedangkan misal persaingannya tuh sangat sulit sekali, apa yang harus kita miliki, skill apa yang bisa menjadi nilai plus itu. Misal kamu lanjut S2 untuk beasiswa misal, apa yang menjadi pembedaan saya dengan peserta lainnya gitu. Oke, saya harus mencari pembeda itu dari saya gitu. Saya harus memiliki skill ini. Bagaimana cara menunjukkan skill ini? Yaitu dengan mengikuti lomba-lomba itu tadi. Akhirnya bisa membranding diri kita gitu. Kalau sudah melihat pada tujuan, insya Allah kita akan tetap konsisten. Meskipun terkadang sering melewat gitu, maksudnya kadang-kadang keenakan nih scroll IG, karena saya juga gitu kan ya. Tapi jangan lama-lama lah. Lihat lagi tujuan kita, oke, harus bergegas, kita ngetik lagi, kita ngerjain lagi, kita apa gitu. Oke nih Mbak, pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kan lagi ada dibuka nih perlombaan PKM tingkat fakultas. Nah, Mbak Farah sendiri kan dilihat dari backgroundnya sudah pernah menjuarai nih, juara 1 dan juga juara 2 PKM fakultas ya kan Mbak. Nah, gimana sih tips dan triknya untuk bisa menjuarai PKM tersebut? Mungkin Sobat Sains bisa mengikuti jejak Mbak Farah seperti itu. Oke, kalau PKM sendiri itu kan yang pertama kali dilihat juri itu pasti judulnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan judul yang menarik? Itu pasti dari ide. Idenya menarik atau tidak gitu. Bagaimana cara menentukan ide yang menarik? Kebetulan waktu itu yang juara 1 saya judulnya adalah Pertalite, permen anti sembelit, diversifikasi morinda sebagai preventif gangguan sistem pencernaan. Dan itu sebenarnya ide awalnya adalah mencari permasalahan terlebih dahulu. Nah, permasalahan
yang saya angkat itu adalah sembelit. Kenapa kok sembelit? Dengan banyaknya permasalahan yang ada nih, kenapa sembelit? Karena itu saya dapat dari diri saya sendiri dan dari teman-teman kelas saya waktu itu. Itu tidak sengaja sebenarnya. Saya emang ingin ikut PKN tapi saya nggak menemukan ide, karena kan kalau kita search di Google itu kan sudah banyak banget ya ide-ide, kan banyak banget PKN itu. Terus saya mikir enaknya apa ya yang belum ada gitu dan unik dan memang sangat dibutuhkan. Nah, kita sebagai anak kos kan waktu itu ya saya dan teman saya sebagai anak. Nah, kalau kita lihat produk di pasaran untuk mengatasi sembelit sekarang kan masih menggunakan serbuk ya, bentuk serbuk lalu kita serbuk gitu. Dan itu kan sebenarnya memiliki kekurangan ketika kita misal ada di puncak gunung atau kita ada di bus atau di mana yang sulit untuk menemukan air, itu kan pasti akan kesulitan ya dalam menyeduh serbuk itu tadi. Akhirnya saya berpikir bagaimana cara agar lebih instan dari serbuk itu. Akhirnya saya berpikir, oh bisa nih kalau misal kita membuat permen. Kalau permen kan tidak membutuhkan air, tinggal dibuka lalu bisa kita bakar, bisa untuk camilan juga kan seperti itu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan itu tadi mengangkat permasalahan sembelit, lalu produknya berbentuk permen. Nah, akhirnya dari produk berbentuk permen ini kita berpikir lagi kira-kira apa bahan, entah itu dari tumbuhan atau dari hewan atau dari lainnya yang mengandung obat yang mengandung kandungan yang dapat mengatasi sembelit gitu. Nah, saya menemukan salah satunya adalah buah mengkudu itu tadi. Kebetulan buah mengkudu ini harganya sangat murah ya, bahkan dibuang-buang gitu terkadang di desa-desa itu ya dibuang-buang. Nah, akhirnya saya memilih mengkudu itu karena lebih ekonomis. Bagaimana cara membuat buah mengkudu ini tadi yang awalnya tidak berfungsi dan masyarakat tidak begitu tahu dengan buah ini, akhirnya kita mengolahnya dengan berbagai cara yang saya sebutkan di PKN itu ya, ada banyak caranya, saya sedikit lupa. Nah, dengan cara itu, dengan referensi yang ada juga, lalu kita buat permen gitu. Jadi akhirnya muncullah ide itu tadi, yaitu pertalit. Nah, kenapa kok ada pertalit nih Mbak? Apa hubungannya pertalit sama ini tadi, sama permen mengkudu ini tadi? Nah, hubungannya adalah pertalit ini sebagai singkatan saja, supaya apa? Supaya menarik dewan juri gitu. Bukan hanya dewan juri, tapi menarik pembaca. Ketika membaca pertama kali pertalit, pasti pikirannya pertalit apa nih? Apalagi pas itu viral-viralnya pertalit mahal, naik harga gitu ya. Nah, pasti booming nih pertalit. Ternyata pertalit itu ada singkatannya, yaitu permen anti sembelit itu tadi. Jadi singkatan-singkatan itu juga yang kemarin dipuji sama dewan juri ya, karena itu unik itu tadi. Jadi kalau teman-teman buat PKM juga itu, coba cari singkatan-singkatan yang menarik supaya ketika pembaca membaca pertama kali di judul itu tertarik, wah apa nih, dicari tahu gitu. Oke nih Mbak, pertanyaan terakhir nih dari Sobat Sains, yaitu dari channel Rahel _ tips dan trik supaya jadi seperti Mbak Farah yang memiliki segudang prestasi ini bagaimana ya Pak? Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Misal ketika kita mencoba hal baru pertama kali dan itu gagal, gak apa-apa, bangkit lagi gitu. Karena untuk menjuarai suatu perlombaan itu bukan hanya dibutuhkan kecerdasan saja, tapi juga mental. Kita harus memiliki mental juara. Ketika kita bisa mengikuti perlombaan, mencoba sesuatu dan akhirnya kalah, semisal seperti itu, kalau kita tidak memiliki mental juara, maka kita langsung down dan tidak mau mengikuti lomba tersebut lagi, nggak mau mengikuti lagi, pasti langsung oh saya nggak bisa ini, saya merasa bodoh dan lain-lain. Nah, itu harus dihilangkan gitu. Jadi cara kita berprestasi ya salah satunya adalah memiliki mental juara kita. Jadi ketika kita misal dihadapkan dengan kegagalan, maka kita harus bisa bangkit lagi untuk menggapai keberhasilan. Oke, segitu aja nih Sobat Sains. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu, terutama di Saincast selanjutnya dengan episode yang menarik lainnya. Dadah.